Baik, sebelumnya perkenalkan sudah ya tadi saya biasa dipanggil Yuli. Terima kasih Kak Sofi udah perkenalkan saya. Jadi di sini saya merupakan wardi LPDP batch 1 2023, baru lulus di bulan Juni kemarin dan saya dari UNY. Sebenarnya ya sebelumnya selamat buat kakak-kakak semua yang sudah berhasil tiba di tahap ini. Tinggal selangkah lagi to be awardee of LPDP untuk menjadi awardee LPDP. Jadi semangatnya tetap dijaga, usahanya, doanya juga tetap dijaga ya. Kalau Kak Pipin tadi memulai dengan apa namanya sebuah tema, kalau saya sebenarnya lebih ke ingin sedikit sharing saja tentang persiapan-persiapan menuju interview LPDP. Oke, sama seperti Kak Pipin tadi ya, saya ingin memberikan disclaimer bahwa the speaker is not affiliated or associated, authorized, endorsed by, or in any way officially connected with LPDP scholarships examiners. Jadi, speaker benar-benar saya di sini benar-benar hanya ingin sharing session. Saya bukan merupakan penguji LPDP atau merupakan bagian dari interviewer LPDP, jadi benar-benar hanya ingin sharing session sebagai wardi LPDP. Oke, jadi tadi mungkin sudah di spill sama Kak Pipin bahwa di interviewer nanti akan ada 3 orang ya. Yang pertama akan ada akademisi, ada praktisi, dan ada psikolog. Ini juga udah di share di Instagram LPDP. 3 orang ini, tapi kita tidak tahu nih siapa yang psikolog, siapa yang praktisi, dan siapa yang akademisi. Jadi kalian nanti pas wawancara itu tidak akan tahu yang mana sih yang psikolog biar aku bisa siap-siap nih kalau dia nanya aku mau aku nanti tak apa namanya pura-pura gitu. Tidak, kalian tidak tahu siapa praktisi, siapa akademisi dan juga siapa yang psikolog gitu ya. Just prepare yourself well. Oke, di sini saya akan memberikan timeline yang sebenarnya ini sudah kakak-kakak lalui, tapi siapa tahu kakak-kakak mungkin ada yang masih akan mendaftar di tahun 2024, tapi kebetulan join sekarang gitu ya, berarti itu sangat mempersiapkan. Jadi di LPDP itu akan ada tiga seleksi. Yang pertama itu seleksi administrasi, seleksi skolastik, sama seleksi interview. Nah, kalian kakak-kakak di sini sudah melewati seleksi 1 dan seleksi 2, tinggal seleksi 3. Sebenarnya hal penting pada bagian ini yang ingin saya sampaikan adalah prepare all your documents as early as possible ya. Silakan kalian siapkan semua dokumen kalian seawal mungkin. Terutama bagi kalian yang ingin daftar di tahun 2024. Kenapa? Jangan sampai misalkan LPDP itu bukannya bulan Februari, misalkan ya. Terus tiba-tiba kalian tes TOEFL-nya baru bulan Januari. Nah, itu sebenarnya bisa saja, nggak apa-apa. Tetapi, we never know. Hasil kita tidak pernah tahu. Apakah hasil kita itu nantinya akan sesuai dengan apa yang sudah kita targetkan, atau justru kita harus tes lagi nih. Nah, kalau harus tes lagi itu kan juga sudah menghabiskan uang, juga menghabiskan waktu, ya kan? That's why kalian harus mempersiapkan semua dokumen seawal mungkin gitu ya. Karena dokumen di LPDP itu sebenarnya nggak banyak, cuman kalau kalian tidak mempersiapkan seawal mungkin, itu juga bisa menjadi masalah gitu. Oke, selanjutnya tentang kontribusi. Nah, di sini saya fokusnya ke kontribusi ya. Kalau ketika karena nanti pas LPDP itu kalian akan ditanya kontribusi. Kayak sebenarnya kontribusimu nanti setelah lulus dari S2 atau S3 itu apa sih? Apa yang akan kamu lakukan untuk Indonesia? Jangan sampai, oh saya mau nganggur gitu. Jangan ya. Kalian dibutuhkan kontribusinya untuk membangun Indonesia. Nah, cara biar kalian bisa menjawab kontribusi itu dengan baik adalah you have to answer the contribution based on your essay. Jadi sebenarnya kisi-kisi dari wawancara itu enggak jauh-jauh dari apa yang sudah kalian tulis di esai sama apa yang sudah kalian cantumkan di CV. Itu tidak jauh. Jadi kalau misalkan di esai kalian bilang saya mau jadi dokter, jangan sampai pas kalian ditanya saya mau jadi psikolog ya, karena itu kan sesuatu yang berbeda tuh. Jadi kalian harus memberikan jawaban kontribusi sesuai dengan esai kalian gitu.
Nah, yang kedua, related to your future major and has a positive impact ya. Jangan sampai kalian ngambil program studinya seperti saya, linguistik terapan, tiba-tiba kalian pengen jadi dokter. Ya kalian nanti salah ngoperasi pasien, bisa-bisa itu. Nah, that's why you have to make the answer related to your future major and has a positive impact gitu ya. Apa ya, kayak antara prodi kalian sama kontribusi kalian itu harus sejalan. Kalau misalkan kalian prodi pendidikan, berarti kontribusi kalian dalam bidang pengajaran, ya kan? Atau mungkin yang relate dikit ya kayak mendirikan kursus, itu kan masih ranahnya dalam pendidikan. Jangan sampai kalian program studi pendidikan bahasa Inggris, tiba-tiba kalian pengen menjadi apa namanya, apa ya, dokter lah ya, yang paling gampang dokter gitu kan, itu sesuatu yang sangat berbeda gitu. Terus yang ketiga adalah short term goal and long term goal gitu. Misalkan berdasarkan pengalaman saya ketika saya sharing sama teman-teman yang lain sesama Uwardi, mostly rencana kontribusi mereka setelah lulus adalah ingin menjadi dosen. Nah, itu tidak hanya satu dua yang ingin menjadi dosen, pasti ratusan dari sekian pendaftar yang ingin menjadi dosen. Pembedanya adalah apa? Biar kita bisa menarik si interviewer ini. Nah, pembedanya adalah kalian harus menjelaskan tujuan kalian dalam jangka pendek dan dalam jangka panjang. Bukan nggak mungkin sebenarnya, tetapi misalkan ya kalian lulus S2 atau S3 di hari ini, tiba-tiba besok langsung jadi dosen. Nah, sebenarnya bukan nggak mungkin, mungkin saja, tetapi kalian harus menjawab apa ya, kayak kalian harus menjelaskan kontribusi kalian setelah itu dalam jangka pendek apa. Oh, saya ingin menjalin relasi dulu dengan dosen di sana. Saya ingin mencari informasi dulu atau saya ingin membentuk komunitas dulu. Itu kan jangka pendek. Jangka panjangnya adalah saya ingin menjadi dosen di sana, sekaligus ingin mengembangkan apa yang ada di sana gitu. Jadi jangka pendek dan jangka panjang kalian dalam kontribusi kalian itu harus jelas gitu ya. Syukur-syukur misalkan kalian sudah menuliskan ini di esai kalian. Jadi kan tinggal kalian riset aja, tidak perlu buat-buat gitu. Ingat, karena di sini di apa namanya, di interview ini ada psikolog, jangan berbohong gitu ya. Nanti ketahuan soalnya. Oke. Nah, ini berdasarkan my own experience ya. Kalau tadi itu memang berdasarkan pengalaman pribadi, tapi ini benar-benar yang sekarang ini benar-benar berdasarkan pengalaman saya pribadi. Pertama, sebelum saya wawancara, I read my essay as often as possible. Saya membaca esai saya sesering mungkin. Believe or not, ya mungkin semua orang pasti saya sampai ngeprint esai saya, itu saya apa ya, kayak kasih garis atau kasih stabilo yang mana yang penting nih. Nanti saya kayak detail-detailkan gitu. Jadi kayak sesering mungkin, sampai lucek itu nggak apa-apa, yang penting kalian baca, jangan lucek karena kalian bawa tidur. Nah, yang kedua, did a depth research. Kalian harus melakukan riset mendalam. Apa ya? Riset secara mendalam. Kayak kalian harus melakukan riset. Riset itu apa sih? Mungkin jadi riset itu kayak kalian baca informasi, gitulah yang simpelnya. Kalian baca informasi tentang apa saja. Misalkan tentang kurikulum di universitas tujuan kalian, tentang syarat-syarat masuk di sana, tentang keunggulan di sana, komunitas-komunitas yang ada di sana, semuanya kalian harus tahu. Karena siapa tahu itu ditanyakan ya kan. Nah, yang ketiga, mock up. Sebenarnya ini nggak wajib ya, mock up. Yang wajib itu practice is the key. Nah, kenapa mock up saya tetap cantumkan? Karena pengalaman saya, mock up itu sangat membantu saya, terutama dalam mental. Nah, ketika saya mock up, itu saya juga dibantai sama apa ya, kayak para uwardi gitu. Nah, disitulah saya merasa mental saya terasah, sehingga ketika saya menjalani interview yang asli, akhirnya saya tidak begitu deg-degan gitu. Jadi biasa saja. Nah, yang keempat ini penting, penting banget. Practice is the key. Jangan sampai ada satu hari di mana kalian tidak praktis. Walaupun 5 menit, kalian harus praktis. Praktisnya gimana sih, Kak? Coba kalian cari-cari pertanyaan yang memungkinkan akan ditanyakan si interviewer.
Mungkin kalian sudah mengantongi itu semua, baik dari grup Telegram, grup WhatsApp, itu kan banyak banget ya. Dulu itu kalau tidak salah, saya sampai berusaha menjawab 200 pertanyaan. Jadi saya kumpulkan PDF-PDF yang dikirim Uwardi, terus saya jawab satu persatu dalam versi bahasa Indonesia dan versi bahasa Inggris. Gitu. Memang mulut tuh kayak sampai apa ya, kayak pegel gitu loh. Kayak kalau dalam bahasa Inggris tuh kayak kita belajar tongue twister itu kan bikin mulut pegel. Cuman ya itu yang akhirnya membuat interview saya alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu. Nah, yang terakhir, last but not least, yang terakhir ini bukan berarti nggak penting, ini adalah yang paling penting. Benar kata Kak, apa namanya, Kak Tiara tadi, kita harus minta doa dari orang tua ya. Jadi Kak Pipin tadi juga bilang bahwa kita tidak akan bisa berada di tahap ini tanpa doa dari orang tua kita, gitu ya. Kita juga harus berdoa, tapi orang tua doa kita, doa orang tua kita, sorry, doa orang tua kita itu juga harus kita minta gitu. Pak, Bu, saya mohon doanya. Jangan sampai kalian kayak, aku mau sembunyi-sembunyi deh interview nggak mau minta doa. Ya jangan ya, mending kalian minta doanya. Kalau punya sahabat juga minta doanya. Tolong ya doakan aku semoga aku lancar gitu. We never know doa siapa yang akan dikabulkan gitu. Oke, nah sekarang di hari wawancaranya, apa yang saya lakukan di hari wawancaranya? Di hari wawancaranya itu, make sure you had breakfast, ya. Pastikan kalian itu sudah sarapan. Jangan sampai kalian wawancara dalam keadaan perut kosong. Jangan. Karena wawancara itu kan mikir, dan itu bikin lapar. Kalau kalian lapar, takutnya kalian nggak fokus, malah perutnya kayak bunyi-bunyi terus gitu. Jadi kan nggak fokus tuh. Mending sarapan dulu, pagi-pagi itu sarapan dulu, atau sebelum apa namanya sebelum wawancara pokoknya at least kalian makan roti gitu ya. Yang kedua, check all devices. Jadi kalian harus ngecek semua alat yang akan kalian gunakan selama wawancara. For example, headset. Apakah headset kalian berfungsi dengan baik? Apakah laptop kalian berfungsi dengan baik? Apakah kuota kalian mencukupi? Silahkan dicek. Jangan sampai pas pertengahan Zoom, tiba-tiba laptop kalian ngehang, mati. Jangan ya. Kalau misalkan kalian uh, apa ya laptop kalian belum bisa berfungsi dengan baik, pinjam ke teman, nggak apa-apa. Jadi LPDP itu kan akan nanya kok, ini laptopmu apa laptop temanmu? Nggak, itu nggak akan ditanya. Jadi kalian usahakan pinjam dulu supaya interview kalian berjalan dengan lancar gitu ya. Nah, yang ketiga ini sama sudah saya sampaikan tadi bahwa cek di internet connection apa ya kayak jangan sampai kalian wawancara dengan koneksi internet atau kuota 500 MB yaitu sudah habis di pertengahan perjalanan gitu. Atau yang Wi-Fi, yang walaupun kalian punya Wi-Fi di rumah, kalian juga harus siap-siap kuota ya. Takutnya nanti tiba-tiba mati listrik gitu kan. Nah, yang keempat, dress well and smile. Sebenarnya sebelum dress well ini saya mau ini sih, mau nambahin jangan lupa mandi. Sebenarnya kan sepele ya, tapi kalau kalian mandi itu kan vibes-nya beda, lebih semangat gitu, nggak loyo, nggak ngantuk. Nah, mandi, pakai pakaian yang sesuai yang ditentukan, batik atau kemeja, dan jangan lupa senyum. Jangan kalian menjawab gini, baik Bapak Ibu, jadi ini. Jangan. Kayak smile. Kalau kalian kurang bisa smile, itu kayak apa ya? Nanti si interviewer ini melihat muka kalian udah bete gitu loh. Jadi kalian harus keep smile. Nah, sekedar cerita saja ya. Kemarin itu pas saya interview, itu saya sempat dipotong sama interviewer. Jawaban saya dipotong. Nah, saya bukan curiga sih ya. Menurut saya, saat itu interviewer ingin tahu ekspresi muka saya ketika dipotong itu seperti apa gitu. Mungkin, tapi kan kita nggak tahu. Nah, tapi saya tetap keep smile walaupun dipotong dan sebenarnya dalam hati itu udah amburadul, kayak ngeblank, tapi dengan senyuman itu akhirnya ya alhamdulillah tetap berjalan dengan lancar gitu. Dan yang terakhir, be humble and be the best version of yourself. Yang ramah ya. Tadi Kak Pipin juga bilang, jangan sombong. Jadi misalkan kalian adalah presma di S1-nya atau mahasiswa berprestasi di S1-nya atau apalah itu. Terus kalian kayak yang, iya dong Pak, saya pengen lulus LPDP karena saya bla 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 kayak apa ya kayak overconfident gitu loh. Jangan, kalian tetap harus ramah gitu.
kayak nanti LPDP tahu kok kalau kalian berpotensi tanpa kalian harus cerita ini itu gitu. Jadi tetap ramah dan jadi diri kalian saja. Jangan sampai kalian niru si A karena si A ini mungkin kayak gimana gitu. Jangan ya. Jadi diri kalian sendiri. Oke, next. Nah, ini yang paling penting ya, kakak-kakak, teman-teman, bapak ibu semua. eh Biasakan membaca, budayakan membaca. Jangan mau sesuatu yang instan, karena sesuatu yang instan adalah hanya Indomie. Nah, di sini kenapa saya bilang budayakan membaca? Saya sedikit apa ya gemas ketika ada orang nanya ke saya, misalkan nih, Yuli syarat beasiswa afirmasi itu LPDP afirmasi apa saja gitu. Ya mungkin kalau dia memang belum tahu apa itu LPDP, saya memaklumi. Tetapi at least kita ada usaha dulu ya. Kita harus melihat di web. Oke, di web ada. Kalau ada yang nggak dipahamin, baru nanya gitu ya. Nah, websitenya sudah saya cantumkan. Terus selain website, kalian juga bisa melihat di informasinya di Instagram dan apa akun-akun official dari LPDP yang lain gitu ya. Jadi budayakan membaca sebelum membaca itu diwajibkan di S2. Karena kalau S2 nggak mau membaca, wallahu a'lam gitu. Yang selanjutnya adalah important points. Ini dari saya pribadi, menurut saya pribadi adalah don't imitate other people but develop it. Jangan meniru orang lain tapi kembangkan, ya. Kalian tuh sebenarnya unik. Kita semua unik. Kita memiliki apa namanya hal yang unik dari kita masing-masing gitu. Nah, hal unik itu apa gitu dari kita. Nah, kita harus tahu itu. Kemudian kita harus mengembangkan. Misalkan, oke, saya mungkin lemahnya di berpendapat di depan umum, tapi saya bisa apa ya menulis dengan baik. Nah itu dikembangkan gitu. Dan kemudian misalkan kalian lemah di A tapi kalian lebih di B, nah B-nya itu yang dikembangkan. Ya lemahnya itu nanti juga diperbaiki, bukan berarti dibiarkan gitu ya. Jadi don't imitate other people, but develop it. Kemudian make reading as your habit. Ini yang sudah saya sampaikan tadi. Budayakan membaca gitu. Terus yang ketiga, practice makes perfect. Karena praktek itu benar-benar membuat kalian dapat apa namanya menampilkan sesuatu yang sempurna, bukan sempurna ya, maksudnya lebih baik gitu. Karena di dunia ini tidak ada yang sempurna. Tapi intinya kalian harus praktis. Bahkan kemarin itu waktu saya ya, ini sebenarnya nggak usah ditiru gitu ya. Saya aja yang lebay karena saking pengennya gitu. Kemarin itu saya itu pas kebetulan kan wawancaranya setelah Idul Fitri bulan Mei kalau tidak salah itu. Nah, pas Idul Fitri kebetulan itu ada wardi yang bersedia memock up saya. Saya ambil chance itu pas Idul Fitrinya, pas hari hanya. Jadi saya izin ke keluarga buat mock up di hari itu. Dari saking saya takut nggak punya apa ya kayak pengalaman mock up. Tapi lagi mock up itu bukan yang utama. Yang utama adalah kalian harus latihan sendiri gitu ya. Dan yang terakhir, setelah kalian berusaha, berdoa, kalian tinggal tawakal. Oke, tadi ini ya, di tawakal ini, mohon maaf, di tawakal ini kenapa saya mencantumkan ini bukan karena saya sok-sok alim, bukan. Tapi benar deh, jadi kayak ketika kalian udah berusaha, terus kalian udah menghadapi hari H, setelah itu udah lepaskan gitu. Ada senior saya yang bilang kalau udah dua-duanya, kalian tinggal healing kemana saja yang kalian pengen gitu. Jadi kayak jangan overthinking. Terkait hasil, kalian tinggal serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oke, eh, ini adalah hasil dari saya waktu lolos seleksi substansi. Di sini, kalau misalkan beberapa di antara teman-teman yang mungkin nanya, saya sengaja agak motong PG karena dari kemarin beberapa peserta itu, beberapa kakak-kakak banyak yang nanya, PG-nya afirmasi berapa, PG-nya reguler berapa. Saya sekali lagi ingin bilang, jangan terlalu peduli terhadap PG ya. Yang paling penting adalah you have to do your best. Kalian harus melakukan yang terbaik.
soal PG jujur, saya dulu tidak peduli PG. Karena saya takut overthinking kalau misalkan mikirin PG. Bahkan saya bukan tidak peduli ya, bahkan saya tidak melihat nilai saya. Yang penting udah ada kata selamat. Itu yang paling penting bagi saya. Jadi mau nilai saya berapa, PG-nya berapa, waktu itu saya nggak begitu memperhatikan. Yang penting udah ada kata selamat gitu. Jadi buat kakak-kakak, jangan overthinking soal PG. Sekarang latihan, latihan, dan latihan gitu. Oke, mungkin ini sedikit apa ya, kayak pesan, ini juga banyak bertebaran di Instagram bahwa mimpimu layak untuk diwujudkan. Silahkan bermimpi setinggi mungkin, silahkan bermimpi yang mungkin kata orang-orang itu adalah tidak mungkin, karena sebenarnya mimpi kita itu layak untuk diwujudkan. Oke, terima kasih banyak. Mungkin hanya itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang bermanfaat, silahkan diambil. Apabila tidak ada yang bermanfaat, ya mohon maaf dari saya pribadi. Sekali lagi terima kasih. Dan untuk selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Kak Sofi selaku moderator.